Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Cakap Lupi itu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah, salam Allah ya Allah curahkan untuk kita semuanya. Yai Haji Anwar Iskandar, ya, senior santri di Lirboyo, bahwa menekankan di samping beliau sebagai muwahhidul hasanah, bahwa santri-santri Lirboyo kok bukan NU, otomatis dia mengingkari sebagai santri Lirboyo. Karena sejak awal didirikan, pesantren Lirboyo sudah berafiliasi ke Nahdlatul Ulama. Manakala ada santri yang tidak berafiliasi ke Nahdlatul Ulama, sama saja mengingkari dan keluar dari Himmasal atau himpunan santri Lirboyo. Kiai Haji Anwar Iskandar adalah wakil Rais Am PBNU. Banyak sekali para kiai-kiai alumni Lirboyo hidupnya bermanfaat dan mengabdikan dirinya baik di instansi-instansi pemerintahan ada, terutama di PBNU, MUI, ya. Semua banyak sekali yang diduduki oleh santri-santri Lirboyo, karena Lirboyo mencetak para kiai-kiai. Di samping pesantren terbesar di Asia Tenggara, Lirboyo juga merupakan cikal bakal dulunya oleh Mbah Abdul Karim yang notabene sebagai santrinya Syekhona Khalil Bangkalan. Begitu takdimnya beliau kepada guru sehingga beliau diberikan sebuah wasiat segenggam tanah, dan manakala tanah itu sama dengan apa yang digenggamnya, maka didirikanlah sebuah pesantren. Tahun demi tahun tidak bersurut, justru akan tambah santrinya, dan begitu seterusnya berkah dari doa seorang guru. Maka dari itu kita simak bagaimana mau'idhah hasanah Kiai Haji Anwar Iskandar lewat video berikut ini. Sekali lagi lah mohon maaf yang kali kakak mati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fala hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Mukarram panjenenganipun Kiai Haji Anwar Mansur lan Ibu Nyai, panjenenganipun Kiai Haji Abdullah Kafabihi lan Ibu Nyai, panjenenganipun Kiai Haji Hasan Zamzami lan Ibu Nyai, panjenenganipun Kiai An'im Falahuddin dan Ibu Nyai, dan seluruh dzurriyyah dari muassis Ma'had Lirboyo, Mbah Kiai Abdul Karim dan Ibu Nyai Tomroh. Al-Mukarram Kiai Khalwani. Kiai Khalwani ini santri Lirboyo yang kemudian dalam proses perjalanannya atas barokah dari Lirboyo sekarang jadi Rais Ali Jam'iyah Ahli Thoriqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah. Sekali lagi itu barokah Lirboyo. Ada sesuatu yang perlu difahami
pada kongres terakhir Jatman kemarin bahwa ada istilah, ada nomenklatur istilahnya itu yang dirubah. Sebelum Kiai Khalwani ini dulu ada istilah Rois Am, kemudian diganti dengan Rois Ali. Karena kalau Rois Am itu nanti syubhat dengan Rois Am PBNU, maka dirubah sejak kongres kemarin. Rois Am, kata-kata Rois Am di dalam Jatman itu dirubah menjadi Rois Ali. Begitu juga tanfidiyahnya, Mudir Am diganti dengan Mudir Ali. Itu menyangkut nomenklatur, termasuk kata-kata muktamar. Sebelum Kiai Khalwani, Jatman itu disebut muktamar dalam permusyawaratan tertinggi. Kemudian dikembalikan kepada ADART NU menjadi kongres. Muktamar hanya NU saja. Kalau Banom semuanya pakai kongres. Besok Senin yang akan datang, sekarang hari Ahad ya. Jadi besok Senin ini ada kongres muslimat. Muslimat itu perempuan semua. Itu beberapa hal yang barangkali perlu diketahui, dan sekarang susunan pengurus Jatman itu Jamiyah Ahlut Thoriqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, sekarang masih dalam proses peresmian SK. Setelah itu akan kita adakan pelantikan. Kita doakan Kiai Khalwani dalam memimpin Thoriqah Mu'tabarah An-Nahdiyah, mudah-mudahan atas barokah dari pesantren ini dan guru-guru beliau di pesantren ini senantiasa mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Para kiai-kiai semuanya, para mutahorrijin yang saya muliakan, ada hajat yang banyak sekali hari ini. Ada khol masyayikh, ada haflah akhirus sana, ada pelaksanaan munas himasal dan lembaga Ittihadul Mubalighin yang hari ini resepsinya diadakan pertemuan para atau disebut dengan reuni alumni. Tentu kita berharap dari sekian banyak acara mulai awal sampai akhir semuanya saja mudah-mudahan menjadi bagian dari ibadah kita untuk berkhidmat kepada guru-guru kita dan menjadikan kita semuanya juga mendapat barokah dari para guru-guru kita di Lirboyo ini. Barokah buat diri kita, amin. Barokah buat ilmu kita, barokah bagi rizki kita, barokah terhadap anak cucu kita, min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, kita ini diakui atau tidak diakui adalah putra-putri dari muassis. Dari muassis. Kita bersyukur banget hidup sekali
dapat mondok di Lirboyo. Mbuh setahun, mbuh 2 tahun, mbuh 10 tahun, mbuh saulan gak kerasan terus mulai. Ya terserah lah. Tapi itu sesuatu yang harus kita syukuri. Tidak semua orang mendapat kesempatan jadi santri Lirboyo. Jadi santri Lirboyo artinya menjadi bagian dari putra-putra, putra-putri dari Mbah Kyai Abdul Karim. Dan menurut ilmu ada orang itu menjadi anak orang itu karena nasab. Kiai Anwar, Kiai Kafa, Kiai Zam, Kiai Anib, Gus Sato dan yang lainnya ini anak putu Mbah Kyai Abdul Karim bin nasab, sebab nasab. Kalau kita alumni ini karena sebab kita mendapat ilmu, belajar di sini, ada sanad keilmuan, apalagi tadi oleh Kiai Kafa diijazahi macam-macam, itu artinya langsung sambung, langsung kontak, itu berarti langsung kontak. Sekali hari ini kontak dengan Masyayikh Lirboyo, naik langsung kontak dengan di atas-atasnya. Ini bisabab namanya. Baik bin nasab maupun bisabab pasti akan didoakan, semuanya didoakan oleh Mbah Kyai Abdul Karim, oleh Bunyai Domro, oleh Mbah Kyai Marzuki Dahlan, oleh Mbah Kyai Idris dan lain-lain. Pastilah mendoakan kita. Gak mungkin beliau-beliau tega kepada kita. Beliau pasti mendoakan kita dan itu harus kita syukuri. Bapak-bapak sekalian, lebih-lebih kita bangga dengan Lirboyo ini. Karena Lirboyo telah melahirkan sejak berdiri sampai hari ini orang-orang besar yang punya jasa dan jejak-jejak perjuangan bagi perjuangan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, bagi kemerdekaan bangsa dan bagi perkhidmatannya terhadap umat. Ini Lirboyo. Panjenengan baca misalnya kelihatan saja. Yang kelihatan saja. Mbah Mun, Mbah Kyai Memun Zubair. Kemana-mana beliau selalu mengatakan, aku ki gak tahu mondok yang dindi kejaba Lirboyo. Itu orang hebat. Sareane diduduk karo wong Mekah diutuh, wedi dibalik nenek. Nah, itu Lirboyo. Ada Kiai Dimyati, mana itu? Jawa Tengah itu Kendal, Kaliwungu, almarhum Lirboyo. Ada Kiai Zamroji, ada Kiai Fakih Sumbersari, orang-orang alim, melahirkan orang-orang alim. Ada Kiai Ngunut, siapa Kiai Ali Sodik, orang alim. Ada Kiai Ali Bakar Badar, orang alim. Ada kiai yang sekarang masih hidup, Kiai Mustafa Bisri. Beliau ngomong gak pernah mondok-mondok kemana-mana kecuali ke Lirboyo. Kakaknya juga mondok di Lirboyo, Kiai, Masya Allah, sing adengannya gede itu, Kiai Khalil Bisri, Kiai Khalil Bisri. Itu yang kelihatan. Yang wali-wali mastur banyak sekali Lirboyo ini. Jadi Lirboyo adalah salah satu dari sekian banyak pondok pesantren di Indonesia ini yang jejaknya telah melahirkan orang-orang besar dan orang-orang penting yang telah berkhidmat untuk agama, bangsa dan negara.
Tinggal sekarang bagaimana kita, itu kan orang-orang yang sudah maqaddamat, ya, orang-orang yang sudah lewat. Kiai Nawawi, bapaknya Kiai ini, bapaknya Kiai Khalwani, ini juga santri Lirboyo. Bapak saya itu dulu mondoknya di Jampes zaman Kiai Tahlan. Tapi ketika Kiai Abdul Karim mendirikan pondok di sini, bapak saya diperintahkan oleh gurunya di Jampes untuk mesantren selama 1 bulan Ramadan, mengaji kitab-kitab kecil. Banyak sekali bapak saya dapat kitab-kitab dari Mbah Kiai Abdul Karim, kitab-kitab kecil, dan saya termasuk dapat dibacakan oleh bapak saya kitab-kitab kecil yang beliau katakan, "Ya aku mbiyen ngaji yang Kiai Lirboyo." Bapak saya mondok di sini, kakak saya mondok di sini, saya mondok di sini, adik saya, banyak adik saya, ada Nur Muhammad, ada Nur Hamid dan Nawawi dan macam-macam mondok di sini. Bahkan sekarang ponakan-ponakan, cucu-cucu, makin hari makin banyak. Karena memang setiap Kemis kami ini dikumpulin sama orang tua saya dan dinasihati kalau mondok supaya di Lirboyo. Karena bapak mbiyen mondoknya Lirboyo. Jadi ini mata rantai dari ilmu yang dilahirkan dari pesantren ini, kemudian melahirkan orang-orang yang tidak sedikit di negara ini, dan kita semuanya ini adalah bagian dari masa depan Pondok Lirboyo Kediri. Oleh karena itu, kita yang masih hidup ini punya kewajiban sebagai wujud syukur kita kepada guru-guru kita dan alma mater kita di Lirboyo ini adalah meneruskan ilmu yang kita dapat dari pondok ini untuk mengabdi kepada masyarakat, untuk mengabdi kepada perjuangan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, untuk mengabdi kepada kepentingan kemaslahatan bangsa dan negara. Ini kewajiban kita. Tandanya syukur itu tidak hanya setiap tahun kita kumpul di sini jamiahan. Ini kan reuni tapi rasa jamiah malam Jumat itu ya. Kalau dulu ada takirnya, nah sekarang sudah katanya nggak usum takir itu. Takir itu sudah legasi yang nggak boleh ditinggalin ya. Wa atharahum itu takir. Wah, seneng banget dulu kalau sudah di Lirboyo ini, kalau sudah maulid apa rejab itu santri itu seneng banget karena dapat takir. Nah, ini masih ingat gak itu jamiah Selasa malam Jumat itu ya. Belum lagi tidur di serambi, Masya Allah nikmat rasanya. Ya, tidur paling enak itu di Lirboyo itu di serambi karena ISIS. Kalau di kamar kan sumpah ya. Dan makanan paling enak itu saya ingat tuh pokoknya Lirboyo lah. Saya ini sudah makan kemana-mana. Ya, pernah makan di dalam negeri ini bermacam-macam makanan hotel. Di luar negeri semacam-macam makanan negara mana saja. Tapi tidak mengalahkan nikmatnya sambal tumpang di Lirboyo. Ya Allah, jenenge warung lingguh yang dingklik ndodok itu hanya Lirboyo. Nggak ada sak dunia yang warung lingguh ndodok teh jok itu nggak ada kecuali di Lirboyo. Nah, itu kenangan yang sangat indah sekali. Dan ketika kita menghadapi perjuangan yang keras hari ini,
hal-hal yang dulu kita alami di pondok menjadi bekal yang penting agar kita tetap konsis, istiqamah, jejak kepada prinsip-prinsip yang diajarkan oleh guru-guru kita, yaitu tetap jejak ala thariqati ahli sunnati wal jamaah. Tidak pantas santri Lirboyo tidak NU, itu nggak pantas. Mbah Yai Hasyim itu dulu ketika mendirikan NU, ya datang kabupaten-kabupaten tandangi sendiri, termasuk bentuk NU di Kediri ini bentukan Mbah Hasyim. Yang diajak Kiai Lirboyo, Kiai Dunglo, Kiai Bandar, Kiai Kota, pengurus yang lama itu termasuk Mbah Yai Lirboyo ini. Mbah Yai Makhrus itu Rais Suriah PWNU seumur hidup. Jadi tidak ada yang berani menggantikan, soalnya tidak ada yang berani menggantikan. Terlama PWNU Rais Suriah itu adalah Mbah Yai Makhrus. Terus diteruskan oleh Pak Imron Hamzah, diteruskan Kiai Mas Dugi, dan sekarang Kiai Anwar Mansur. Ya, jadi mulai Mbah Yai Abdul Karim, pengurus NU pertama, turun ke Kiai Makhrus PWNU Jawa Timur, terus Kiai Anwar Mansur Rais Suriah NU Jawa Timur, sekaligus juga Mustasyar PBNU. Kiai Abdul Kafabi juga termasuk Rais Suriah PBNU. Kiai Katoilah juga termasuk Katib ya Gus ya, Katib Suriah, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Jadi mulai Mbah Yai Abdul Karim sampai teko Putu sampai Gus Sato ya buyut jenenge. Buyut semua itu riak NU. Makanya kalau ada alumni Lirboyo tidak NU itu namanya tidak nyambung. Ya. Coro toreko itu tidak wusul. Toreko kan thariqatul wusul ilallah. Nah di NU itu termasuk thariqatul wusul ilal guru-guru. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang saya muliakan, nah santri itu ternyata tentunya ya ndak sama. Semua kon dadi kiai ya ora iso. Mesti renorno. Karena memang Nabi Yakub dulu menasihati putra-putranya ketika mau masuk ke Mesir. Di sana ada salah satu putranya yang sudah diraja namanya Yusuf. Apa kata Nabi Yakub? La tadkhulu min babin wahid wadkhulu min abwabim mutafarriqah. Imam Ghazali dalam menafsirkan ayat ini artinya kalau kita memasuki kehidupan itu sebaiknya kita memiliki berbagai latar belakang disiplin. Yang penting dimanapun kita berada kita bermanfaat. Karena manfaat itu adalah khairun nas. Kiai Makhrus itu ketika awal-awal mendirikan Tribakti, ya ada Mapram dulu namanya, ada Mapram. Salah satu tugas dari Mapram itu masa prastia mahasiswa. Dalam Mapram itu pasti harus minta tanda tangan sebanyak-banyaknya kepada tokoh-tokoh. Nah, saya termasuk menghadap rektor pertama Mbah Yai Makhrus. Minta tanda tangan. Ya, itu harus, kalau nggak berani nggak bisa. Salah satu lulus di Mapram harus dapat tanda tangan dari Mbah Yai Makhrus. Nah, di dalam buku saya sampai sekarang masih ada tulisan Kiai Makhrus.
tangan beliau sendiri. Tulisannya kun haitsu aqamakallah. Kun haitsu aqamakallah. Jadilah engkau orang yang bermanfaat di mana saja kau ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata saya tanya kepada teman-teman saya ya, yang mapram pada waktu itu ketika menghadap Yai Makhrus, sama pesannya, kun haitsu aqamakallah. Kun haitsu aqamakallah. Artinya apa? Artinya bahwa santri Lirboyo ini oleh beliau diprediksi tidak mungkin satu kelir, pasti nanti macam-macam. Haitsu aqamakallah itu artinya bermacam-macam. Tapi dimanapun kalian berada, tetaplah jadi orang bermanfaat, karena orang bermanfaat itu khairun nasi anfa'uhum linnas. Seperti dawuhnya Nabi Yakub, kamu nanti kalau masuk negara Mesir jangan satu pintu, tapi macam-macam pintu. Al-Ghazali mengatakan, kalau kamu nanti masuk dalam kehidupan, jadilah kau orang yang memasuki dunia itu dalam disiplin ilmu yang macam-macam. Tapi yang penting satu, istiqamah ala sibghati ahli sunnati wal jamaah. Yang kedua, memberi manfaat kepada umat dan bangsa. Maka santri Lirboyo macam-macam. Ada yang jadi kiai karena memang turunnya kiai dan terpaksa harus jadi kiai. Seperti Kiai Khalwani ini, ya harus jadi kiai karena bapaknya kiai, duwe pondok, ora iso budi, gelem ra gelem kok kudu dadi kiai. Wadah dari seluruh Indonesia ini banyak sekali itu santri-santri Lirboyo yang memang jadi kiai. Bahkan kalau kami muktamar NU misalnya, hampir kalau ketemu Rois Suriah cabang atau wilayah, hampir di atas 75% itu semua alumni Lirboyo. Itu kalau ketemu di muktamar itu dari mana Lirboyo? Saya pernah diundang Menteri Agama untuk ceramah di Kementerian Agama. Kumpulin itu kanwil kami se-Indonesia. Hampir semua kanwil kami dari mana-mana ngaku, saya dulu di Lirboyo, saya dulu di Lirboyo. Aku padahal tak takon, sekarepmu Lirboyo ora kok. Artinya jadi kanwil kami banyak. Ya. Kemarin saya diminta untuk berdoa pada pelantikan Presiden Prabowo di gedung MPR. Ketemu banyak anggota MPR, ketemu banyak anggota DPR di sana. Ngaku saya temannya Kiai Anem dan dari Lirboyo. Masya Allah, Lirboyo ada di mana-mana. Bener kata Kiai Makhrus, kun haitsu aqamakallah. Mungkin ada juga yang jadi pedagang, jadi pengusaha, jadi petani, ya paling tidak jadi mudin. Mudin itu penting. Mudin itu kan iqamuddin, menegakkan agama di desa-desa. Di mana saja kita ini berada, kita harus tetap istiqomah. Istiqomah sebagai prinsip yang diajarkan oleh seluruh muassis dan masyayikh di Lirboyo ini, bahwa di pundak kita ada beban dan tanggung jawab untuk menyamakan frekuensi dengan gurunya. Guru kita Ahlus Sunnah, maka kita menyamakan frekuensinya dengan guru kita Ahlus Sunnah. Guru kita NU, kita frekuensi berjuang di dalam Nahdlatul Ulama. Dan yang penting manfaat, dan yang penting kita memberi manfaat. Hadirin semuanya yang saya muliakan, karena apa? Karena sebenarnya Kiai dulu mendirikan pondok itu
tujuan pokok itu nasril ilmi, untuk menyebarkan ilmu. Itu asal-asalnya. Sama dengan NU dulu didirikan itu tujuannya cuma satu saja. Seperti ditulis dalam ADART, tujuan NU itu memperjuangkan tegaknya syariat Islam ala ahli sunnati wal jamaah, mengikuti ahadi madhabil arba'ah. Tujuan pokok itu sebenarnya. Tapi kemudian kebutuhan masyarakat berkembang. Masyarakat butuh diopeni pendidikan, masyarakat butuh diopeni kesehatan, masyarakat butuh dakwah, masyarakat butuh ekonomi. Maka kemudian pada waktu NU dipimpin oleh Kiai Mahfud Siddiq, lahirlah sebuah istilah yang namanya mabadi khaira ummah. Sehingga NU itu aslinya ini rasul malnya sama dengan pondok, karena memang NU itu lahir dari pondok ya. Rasul malnya, kapitalnya, modalnya adalah agama saja. Agama pun diringkes lagi, dipagari lagi, ahlus sunnah wal jamaah. Wal jamaah lagi mas diringkes lagi, dipepet nenek ala ahadi madhahibil arba'ah. Di situ tujuan pokoknya. Nah, kemudian kebutuhan masyarakat berkembang, maka berkembanglah lapangan perjuangan. Sama dengan Lirboyo. Kalau panjenengan melihat susunan pengurus Himasal pimpinan Kiai Kafai, ini kan departemennya banyak sekali. Ada departemen ekonomi, departemen apalagi banyak lah pokoknya. Ya itu namanya masalih mabadi khaira ummah. Kenapa? Karena memang pesantren itu inklusif dengan kehidupan masyarakat. Cobalah panjenengan pikir saja. Pondok ini namanya Lirboyo. Lirboyo itu padahal kan desa Lirboyo, tapi dibuat nama pondok. Itu maknanya apa? Maknanya pondok itu walaupun intinya mendidik santri untuk bisa ngaji, tapi tetap inklusif dengan masyarakat. Di Kediri ini hampir semua pondok itu pakai nama desa. Lirboyo desa, Ploso desa, Bandar, Pondok Bandar, Pondok Elu, Pondok Donglo, Pondok Tegarjo, Pondok Gedong, Pondok Sumbersari, Pondok Kencong, semua pakai desa. Pondok Bendo, Mojosari, gak Arab-Arapan nih loh, gak Arab-Arapan. Desa, Tebuireng, Termas, Tambak Beras, Denanyar, mana lagi? Semua desa-desa. Artinya apa? Artinya pesantren itu sekalipun esensinya adalah lembaga untuk mendidik anak-anak bangsa ini faham tentang Islam, supaya benar akidahnya, benar ibadahnya, benar muamalahnya, supaya tazkiyatun nufus, pakai torekoh atau tidak ya, pakai torekoh lah, paling ora torekoh amah ya. Itu semuanya kemudian dikembangkan dalam bentuk masolih, masalah ekonomi lah, masalah kemaslahatan keluarga lah, masalah bimbingan ngopeni mayit lah, masalah pendidikan, macam-macam, karena memang pondok itu inklusif dengan masyarakat, tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Nah, oleh karena itu santri pondok mesti sangune kudu renorno. Sangune renorno. Tentu sangu yang paling dasar ya ilmu agama, as-salafus sholih dari pondok kita. Kemudian nanti kalau itu basicnya kuat, dikembangkan kepada yang lain-lain.
dalam rangka apa? Memberikan masolih kepada umat. Dengan demikian, maka hakikatnya pastilah akan memperpanjang apa? Pahala dari Mbah Kiai Abdul Karim. Makin banyak santrinya yang berjuang di tengah-tengah masyarakat, tiap hari pahalanya Mbah Kiai Abdul Karim tambah, pahalanya Mbah Kiai Marzuki, Mbah Kiai Makhrus, Mbah Kiai Idris tambah terus. Jadi barokah itu bisa diberikan kepada para santri-santri atas doa dari para guru-guru, tapi pahala itu juga semakin mengalir dari murid-muridnya yang ada di mana-mana. Dulu hanya ada Lirboyo Kediri, ya kan? Santrinya waktu saya di sini masih 700, di Mare Setrongking belum ada listrik, masih kuno banget. Sekarang sudah 50.000. Kalau 50.000 ini paling tidak separuh dari kiai. Itu sudah bukan main itu pahalanya. Belum kalau Pak Yai itu nanti punya bunyai, bunyainya ikut ngajar tambah lagi. Ya, belum lagi kalau Pak Yainya itu bunyainya tidak hanya satu, semuanya berjuang. Belum lagi anak-anaknya banyak, ngalim-ngalim, pinter-pinter, ganteng-ganteng, kayak anak Gus Kafa misalnya. Bukan main. Jadi menurut kita ya, Mbah Yai Abdul Karim, Mbah Yai Makhrus, Mbah Yai Marzuki, Mbah Yai Idris, yang setiap hari sok-sokan pahala, sok-sokan orang kok gagah-gagahan enggak, disok-sok itu, diwai pahala sebanyak-banyaknya. Beliau adalah idola kehidupan kita. Kita ingin seperti Mbah Yai Abdul Karim, ingin seperti Mbah Yai Makhrus, seperti Mbah Yai Marzuki dan lain-lain, yang hidupnya terus bermanfaat ila yaumil qiyamah. Jangan dikira beliau sudah wafat, sampai hari ini masih mengajar. Sampai hari ini beliau masih mengajar, karena santri-santrinya kan mengajar di mana-mana. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Hidup, beliau masih hidup. Beliau masih hidup. Maka Imam Ghazali dalam menafsiri ayat ini mengatakan wala tadhunnanna anna hadhil ayah makhsusatun bil mauta fil ma'rakah. Jangan kau kira ayat wala tahsabanna itu hanya dikhususkan bagi orang-orang yang mati di medan tempur. Tidak. Tapi bagi orang-orang yang memperjuangkan terus hidupnya ilmu Allah, orang yang hidupnya diwakafkan untuk memperjuangkan tegaknya syariat Allah, itu kalau mati, yang mati cuma raganya saja, tapi rohnya terus hidup dan terus mengajar kapan saja dan di mana saja. Jadi bagaimana Mbah Yai Abdul Karim ngajar sampai sekarang, walaupun sudah wafat beratus-ratus tahun, berpuluh-puluh tahun. Ibnu Malik mengajar, Zainuddin Al-Malibari yang ngarang Fathul Mu'in, Abu Bakar Asy-Syato yang ngarang Fathul Mu'in, yang Zainuddin Al-Malibari itu ngarang Qurratul Ain. Ya, semua Zakaria Al-Ansori, Tajuddin As-Subki, masyayikh ini sampai sekarang masih mengajar. Sulamut Taufik, Risalatul Mu'awanah, Bughyatul Mustarsyidin yang diajarkan di pesantren oleh para orang-orang alim zaman dahulu masih mengajar sampai sekarang. Jadi mengapa kita mengidola Mbah Kiai Abdul Karim? Mengapa kita mesti mengidola dengan Masyayikh Lirboyo? Karena walaupun mereka sudah wafat berpuluh-puluh tahun, tetap memberi manfaat kepada anak-anak bangsa.
anak-anak kita sekalian jadi pinter, asalnya bodoh gak iso ngaji, dilebokne pondok metu iso ngaji. Itu kan jasa guru-guru kita di Lirboyo. Maka mereka adalah idola kehidupan kita. Ya, santri Lirboyo mesti tertanam dalam jiwanya, dalam dirinya. Kalau tadi Kiai Khalwani mengajarkan, ya Asyiqal Mustafa, aku rindu kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu penting, baik, tapi ada lagi yang juga baik, yaitu ya Asyiqal Kiai Abdul Karim, ya Asyiqal Lirboyo. Hati kita kapan saja, di mana saja mencintai Lirboyo ini, karena Lirboyo telah berjasa pada kita. Kita berharga di masyarakat karena ada ilmu. Kita berilmu karena ada guru. Ada guru karena ada Lirboyo. Natijahnya apa? Kita berharga di mata masyarakat, dihormati wong, diundang tahlil, kon ngijabi manten, kadang-kadang yang ngijabi awake dhewe barang. Nah, ini karena jasa guru-guru kita. Maka jangan lupa setiap hari kalau anak kita ingin jadi orang-orang alim, ya kita mesti kirim Fatihah kepada Mbah Yai Lirboyo semuanya, terutama yang almarhum. Sing belum almarhum nanti saja nunggu. Saya kira itu saja para kiai. Mohon maaf saya bicara di sini ini, kalau saya itu di luar ya jenengir norola. Tadi katanya ketua MUI, wakil Rois A, macam-macam. Tapi kok di sini itu semua nggak ada itu. Ya. Yang namanya Rois Am, namanya ketua MUI itu nggak ada semuanya. Yang ada saya ini di sini debu santri. Itu aja. Kenapa? Ya karena saya bisa begini karena dulu santri. Kalau nggak santri nggak mungkin. Saya itu kan nggak punya ilmu apa-apa. Kok sudah dingin ini ya bagus baru kayak guru-guru kita di Lirboyo ini. Hanya itu aja saya pikirannya, nggak aneh-aneh. Oleh karena itu, marilah kita menirukan Mbah Yai Abdul Karim. Mbah Yai Abdul Karim itu kata bapak saya, orang yang sangat tawadu, melihat langit itu 1 bulan sekali katanya, dingklu, dan mulutnya ini selalu basah dengan zikir. Apa yang dikatakan Mbah Yai? Alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi kata bapak saya tidak tahu soalnya. Nanti mungkin Mbah Yai Anwar lebih tahu. Jadi setiap saat itu mesti alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Diklut. Saya punya mertua yang punya cerita. Suatu saat Mbah Kiai Bandar, Mbah Kiai Abdul Karim, Mbah Kiai Bandar, Kiai Abu Bakar, mertua bapaknya Kiai Ali Bakar, kemudian Kiai Dunglo, Mbah Kiai Ma'ruf, dan Kiai Abdul Karim ke Tambak Beras. Ke Tambak Beras ke Kiai Wahab. Mulai Kediri sampai Tambak Beras itu, beliau itu nggak ngomong apa-apa. Podo wiritan dewi-dewi. Masya Allah. Pokoknya podo lah kalau alumni Lirboyo gitu. Alumni Lirboyo omong, Masya Allah. Padahal Mbah Yai Abdul Karim itu dulu, ya itu 3 kiai itu. Dari Kediri sampai Tambak Beras itu nggak ngomong apa-apa, zikir tok bersama. Kita ini kan mesti sefrekuensi ya, sefrekuensi. Sekarang zamannya orang menggunakan panggung dakwah itu untuk tafa